ada dalam satu kementerian. Jadi jujur memang kita lihat, kalau saya memberikan pendapat, dan itu kan besar sekali tuh kementerian itu, pemasyarakatan, imigrasi dan sebagainya, ya. HAM apalagi gitu. Jadi dengan adanya pembagian ini sekarang, saya kira ini tepat sekali karena itu akan menjadi fokus, ya, fokus pembahasannya mengenai imigrasi, pemasyarakatan, HAM dan juga mengenai hukum, ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih, hukum itu berarti kan ini kan bukan Menteri Hakim, bukan Minister of Justice, tapi Minister of Law mungkin, ya, kira-kira gitu. Nah, pasti tentunya yang harus diperhatikan kalau dari kami sebagai Wamenko, ya, dari Kementerian Koordinator, ya, bagaimana kita mewujudkan apa yang disampaikan Pak Presiden tadi pagi, bahwa semua yang ada di kementerian ini harus berpihak kepada rakyat, ya. Kalau umpamanya di Kementerian Imigrasi, tentunya kemudahan-kemudahan itu harus diberikan, dalam arti harus diperhatikan kepada pelayanan kepada masyarakat. Kalau itu di pemasyarakatan, maka tentunya perlindungan kepada orang-orang yang ada di sana itu juga harus diberikan, ya kan? Jadi mengenai hukum, tegaknya penegakan hukum, Pak Presiden mengatakan juga harus tegas dan keras, kan begitu. Jadi ini menjadi perhatian kita semuanya. Saya melihat satu hal yang paling penting memang adalah bagaimana akses kepada keadilan, ya, akses to justice. Ini yang harus didapatkan. Karena pikiran saya begini, kalau Pak Presiden sudah memberikan pemikiran yang dalam dan besar terhadap kesehatan masyarakat, anak-anak dengan makanan yang bergizi dan sebagainya, ya, itu kan kesehatan dalam arti jasmania. Nah, sekarang ini kita harus memenuhi juga kesehatan rohani mereka, jiwa mereka, spiritual mereka. Nah, ya kan, supaya mereka mendapatkan keadilan sosial itu. Nah, dari segi hukum tentunya harus diperhatikan juga itu, keadilan sosial itu, akses to justice itu. Jadi ya, nanti imigrasi ini masih ada, tapi dirjennya masih ada. Nah, itu nanti mungkin akan ada perpres untuk itu, ya. Tapi kalau namanya kementerian, apakah dirjen, apakah dalam bentuk lain itu, apakah deputi, itu akan diatur lagi. Tapi kalau ya, terkait profesi Bang Oto sebagai advokat, apakah nanti akan simultan berjalan setelah Bang Oto jadi wamen? Berdasarkan undang-undang advokat, saya tidak bisa lagi praktek sebagai advokat. Jadi saya besok ketika dilantik harus saya mengajukan permohonan cuti kepada Perhimpunan Advokat Indonesia. Cuti sebagai advokat sama dengan umpamanya DPR gitu, ya. Anggota DPR itu juga tidak boleh menjadi berpraktik sebagai advokat. Dia tetap advokat tapi tidak boleh menjalankan praktiknya sebagai advokat. Nah, ya, terima kasih ya.